Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulangi kembali materi terkait dengan pengujian hipotesis. Jadi khusus pembahasan kita pada kali ini adalah pengujian hipotesis rata-rata satu populasi dengan menggunakan formula uji Z dengan sampel lebih dari 30 ya. Karena nanti pada pembahasan berikutnya itu ada pengujian hipotesis proporsi satu populasi, kemudian ada juga pengujian hipotesis varians ya dengan menggunakan formula selain uji Z yaitu uji T dengan sampelnya kurang dari 30. Nah, kali ini kita akan fokus dulu untuk pengujian hipotesis rata-rata satu populasi menggunakan uji Z sampel di atas 30. Baik. Nah, sedikit mengulang ya mengenai hipotesis, yaitu kalau dipisahkan dia berasal dari dua kata, yaitu hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis kalau dibuat pengertian itu suatu dugaan ya atau pernyataan dugaan yang memerlukan atau yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar atau mungkin juga salah, atau kebenaran yang sifatnya masih perlu untuk diuji ya begitu. Kemudian ada jenis pengujian hipotesis ya. Nanti ada pengujian hipotesis dua sisi, kemudian ada pengujian hipotesis satu sisi ya. Nah, pengujian hipotesis dua sisi ini ya nanti akan berbeda dengan pengujian hipotesis satu sisi. Di mana pengujian hipotesis satu sisi itu terdiri dari sisi kiri ya. Nah, sisi kiri yang bertanda merah ini wilayah penolakan H0, kemudian ada sisi kanan ya. Sedangkan untuk yang hipotesis dua sisi itu dilakukan pada dua daerah penolakan ya, sisi kiri dan kanan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya nanti eh, pengujiannya itu dua sisi ya, maka daerah kritisnya untuk penolakan H0-nya itu alfa atau taraf signifikansinya nanti akan dibagi dua. Begitu juga sebelah ini juga alfanya nanti akan dibagi dua. Sedangkan untuk yang pengujian satu sisi itu tidak, alfanya tidak dibagi dengan dua karena masing-masing. Karena ini dua berarti dua sisi berarti dibagi dua ya. Nah, ini rumusan hipotesis statistiknya ya. Ada H0 kemudian H1. H0 pada prinsipnya ya selalu bertanda sama dengan ya. Selalu bertanda sama dengan. Ini perhatikan, baik dia uji dua sisi maupun satu sisi kiri dan kanan, H0 itu tandanya selalu sama dengan ini ya. Nah, ini sama dengan uji sisi kiri pun ini juga bertanda sama dengan, uji kanan pun juga bertanda sama dengan. Bisa kurang dari sama dengan atau bisa lebih dari sama dengan. Kemudian H1 itu pada prinsipnya adalah kebalikan atau tandingan dari H0. Kalau misalnya H0-nya dirumuskan sama dengan, berarti H1-nya itu pasti dia kembalikan sama dengan, berarti tidak sama dengan ya. Kemudian kalau untuk uji satu sisi sebelah kiri, kalau H0-nya lebih dari sama dengan, bahwa H1-nya pasti kurang dari uh, kurang dari mu ya. Atau kalau misalnya nanti ibu hipotesisnya sisi kanan itu adalah kurang dari sama dengan, maka H1-nya pasti lebih dari gitu ya. Jadi pada prinsipnya adalah hipotesis 0 itu selalu bertanda sama sama dengan ya gitu. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis yang pertama merumuskan hipotesis yang diuji ya, H1 H0.
Nah, ada taraf nyata ataupun ujian justifikasi, ya. Kemudian memilih jenis statistik yang kita gunakan nanti itu uji Z, ya. Uji T belum. Dan menentukan kriteria penolakan, ya. Nanti akan menggambar kurva ini, ya, kriteria penolakan. Jadi kalau misalnya ya kriteria penolakan dan penerimaan, kalau misalnya nilai Z hitungnya itu berada, ya, itu berada pada wilayah penolakan H0 ini, wilayah merah ini, ya, masih berada di wilayah merah ini, maka H0-nya diterima, ya. Ini H0-nya ditolak, H0-nya ditolak. Nah, kalau misalnya dia di luar daerah penolakan ini, ya, di luar daerah kritis ini, ya, mulai dari di daerah penerimaannya, maka H0-nya diterima, ya. Kemudian kita menggunakan uji statistik Z, ya, dengan rumus seperti ini. Nah, X, ya, X bar, ini X bar itu rata-rata pada data yang sampel, ya, rata-rata harga sampel. Kemudian mu 0 ini adalah rata-rata data yang dihipotesiskan. Kemudian sigma simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian n itu banyaknya sampel. Yang terakhir kita melakukan kesimpulan dan interpretasi. Nah, untuk lebih jelasnya tentu kita akan melihatnya dalam sebuah contoh, ya. Ini kita lihat contoh yang pertama. Nah, pada data sampel diperoleh data 50 minuman memiliki berat kotor 250 ml dengan standar deviasi 20. Dengan menggunakan taraf signifikasi 5%, lakukan pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa berat kotor rata-rata populasi minuman adalah sama dengan 280 ml. Nah, akan menjawabnya perlu dirumuskan hipotesis dulu. Ya, dari mana kita mendapatkan ini? Ya, ya. Caranya adalah kita lakukan identifikasi dulu pada soal atau pernyataan yang mengandung hipotesis, ya. Dalam hal ini kita dapatkan pernyataan yang mengandung hipotesis adalah ini, ya, bahwa berat kotor rata-rata populasi minuman tersebut sama dengan 280 ml. Ini kita sudah dapatkan pernyataan hipotesisnya, kemudian kita eh, lihat lagi, ya, kita lihat lagi apakah pernyataan hipotesis itu mengandung hipotesis 0 atau hipotesis 1. Ya, tadi prinsipnya adalah hipotesis 0 selalu bertanda sama dengan. Sedangkan hipotesis 1 itu selalu lebih dari ataupun kurang dari. Nah, kita lihat di sini ada tidak pernyataan dari kedua hipotesis 0 atau 1 itu. Kalau kita baca dari pernyataan ini, ya, lakukan pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa berat kotor rata-rata populasi minuman tersebut sama dengan 280 ml. Berarti kata kuncinya kita sudah dapat. Sama dengan, berarti kalau dia sama dengan selalu bertanda atau selalu dimiliki oleh hipotesis 0. Dengan demikian kita rumuskan dulu hipotesis 0-nya itu mu, ya, sama dengan 280 ml. Sedangkan H1-nya kebalikannya. Kalau sama dengan bisa tidak sama dengan, ya. Kemudian langkah yang kedua kita memilih taraf nyata, ya. Memilih taraf nyata ini sesuai dengan soal. Kalau di soalnya 5% berarti nanti kita turunkan di sini 5% atau 0,05. Nah, ini kita akan lihat pada tabel. Sebelum ke sini mungkin kita akan menentukan dulu ini nanti masuk ke pengujian satu sisi atau dua sisi. Nah, kalau kita lihat pengujian ini, ya, dalam rumusan hipotesis ini tidak ada hipotesis satu yang menunjukkan ke arah kiri atau kurang dari ataupun menunjukkan ke arah kanan atau lebih dari. Maka ini kita tentukan menjadi pengujian dua sisi, ya, sisi kiri dan sisi kanan. Karena menggunakan dua pengujian sisi kiri dan sisi kanan, maka taraf signifikansinya kita bagi dua yang seperti dijelaskan di awal tadi, ya. Nah, 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. 0,025 ini kita lihat di tabel Z, ya. Cara membaca tabel Z, kita lihat
0,02. Jadi cari ini banyak luas kurva ini ya, nilai luas kurva ini Anda cari dulu yang mendekati atau sama persis dengan nilai 0,025. Nah, ini kita dapatkan ini 0,0250 ya. Nah, yang kita lihat itu adalah nilai Z-nya. Nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya itu ini nilai Z berarti itu min 1,9 atau 1,9 geser ke kanan 1 2 3 4 5 6 6 berarti 1,96 dapatlah nilai 1,96 ya. Nah, karena dia dua sisi ya, berarti nanti kita isi sisi kirinya itu min 1,96 karena sebelah kiri, sedangkan sisi kanannya itu adalah positif 1,996 ya. Begitu. Kemudian yang ketiga menentukan kriteria penolakan hipotesis ya dengan menggambar kurva ini ya. Nah, yang keempat kita lakukan uji Z-nya dengan memasukkan harga-harga yang ada di sini. Kita lihat X bar-nya didapat dari soal ini ya, pada data sampel diperoleh data minimum 50 minimum memiliki berat kotor 250 ya. Jadi 250 X bar-nya dikurang dengan mu0 hipotesis yang diduga. Nah, mu0 itu kita dapat ini. Hipotesis kita duga rata-rata populasi minuman tersebut sama dengan 280. Berarti kita isi 280. Simbangan bakunya 20 ya. Kemudian sampelnya, nah, pada data sampel diperoleh data 50 minuman. Berarti ada 50 N-nya ya. Sama dengan min 0,21. Kita lihat min 0,21 ya. Berarti dia kurang atau lebih dari min 1,96 atau berada di wilayah penerimaan H0 ya, di wilayah penerimaan H0 tapi masih di sebelah kiri ya, karena dia minus karena masih di sebelah kiri, dia masih berada di wilayah penerimaan H0 sehingga H0 nya ini ya diterima. Berarti mu sama dengan 280 ml. Nah, kesimpulannya kita lihat soalnya. Kesimpulannya kita lihat hipotesis yang diajukan. Hipotesis yang diajukan itu adalah yang menyatakan bahwa berat kotor rata-rata populasi minuman tersebut itu sama dengan 280. Yang dia nyatakan itu adalah sama dengan 280 ml. Berarti ini hipotesis yang diajukan ya. Ini hipotesis yang dia ajukan. H0 mu sama dengan 285. Nah, kesimpulannya karena yang diajukan adalah dia bilang minuman tersebut sama dengan 280 ml, maka kesimpulannya memang benar. Berat kotor minuman itu sama dengan 280 ml. Begitu. Jadi hipotesis H0-nya diterima dan memang hipotesis itu ya yang dia ajukan ya. Itu. Kemudian pada contoh yang kedua, nah kalau ini adalah uji dua sisi, contoh yang kedua ini nanti kita lihat ini adalah uji sisi ke sebelah kanan, sisi kanannya. Contoh soalnya, suatu sampel acak 100 catatan mengenai angka harapan hidup di kota X selama tahun lalu menunjukkan umur rata-rata 68 tahun dengan simbangan baku 8,5 tahun. Dapatkah dibenarkan bahwa angka harapan hidup masyarakat kota X saat ini lebih dari 65 tahun? Uji dengan taraf nyata 0,01. Nah, kalau tadi taraf nyatanya adalah 0,05 ya, contoh yang kedua ini kita kasih contoh dengan taraf nyatanya 0,01 ya. Nah, seperti biasa kita rumuskan dulu hipotesis yang diujikan, hipotesis statistiknya. Nah, seperti biasa kita akan menentukan atau mencari mana pernyataan hipotesisnya ya. Di sini kita lihat pernyataannya itu adalah dapatkah dibenarkan bahwa angka harapan hidup masyarakat kota X sama atau saat ini lebih dari 65 tahun. Berarti ini
Kalau dia bilang lebih dari 65 tahun berarti ini hipotesis satu ya, karena menunjukkan lebih dari. Karena dia lebih dari berarti ujinya sebelah sisi kanan ya. Ini gambarnya sisi kanan. Berarti kita rumuskan dulu H1-nya lebih dari 65 tahun. Sedangkan nanonya kebalikannya. Bisa dia lebih dari, bisa dia kurang dari, atau bisa dia sama dengan 65 tahun. Jadi hipotesis yang diajukan oleh si peneliti adalah itu H1 ya. Kita uji apakah hipotesisnya ini benar atau tidak ya. Kita lihat taraf nyatanya sudah kita tentukan 0,01. Seperti biasa kalau kita menentukan nilai Z 0,01, tabel Z yang di atas ini ya, kita lihat, kita cari dulu nilai 0,01 ya, atau yang mendekati 0,01. Nah ini dapat ya 0,0102 ya. Nah ini nilai Z nya adalah min 2,32 ya, jadi min 2,32. Karena dia sisi kanan berarti dia positif ya, 2,32. Kemudian menentukan ketika penolakan, membuat gambar ya, masukkan rumusnya, rata-ratanya kita lihat di sini rata-rata 68, sudah jelas sekali di soal ya. Kemudian rata-rata mu ya, atau nilai hipotesis yang diduga itu 65 tahun, yang 65, simbangan baku 8,5 tahun, sampelnya 100, hasilnya 0,03 positif ya. Jadi di sebelah sini kalau kita lihat di gambar, ternyata nilai Z 0,03 ini berada di luar ya, berada di luar daerah kritis penolakan H0. Berarti kalau dia berada di luar, yang diterima adalah H0. Jadi bukan menolak H0, tapi justru kita menerima H0 ya. Jadi kesimpulannya kalau H0 diterima berarti rata-rata angka harapan hidup ya itu kurang dari atau sama dengan 65 tahun. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya lihat di soal. Kesimpulannya, dapatkah dibenarkan bahwa angka harapan hidup masyarakat kota X saat ini lebih dari 65 tahun? Nah, karena H0-nya yang diterima berarti tidak benar. Nah, kesimpulannya tidak benar jika angka harapan hidup masyarakat kota X saat ini lebih dari 65 tahun. Kalau dia tidak benar H1-nya ya, bukan lebih dari 65 tahun, berarti kemungkinan atau bisa jadi kurang dari 65 tahun atau bisa jadi sama dengan 65 tahun begitu ya. Contoh yang ketiga ini kita uji sisi kiri ya, sisi kiri. Seorang peneliti mewawancarai 50 kepala keluarga di kota X dan mendapatkan informasi bahwa rata-rata penghasilan mereka adalah 5 juta rupiah per bulan dengan simpangan baku 2.250 per bulan dengan taraf nyatanya 5%. Ujilah apakah rata-rata penghasilan populasi adalah kurang dari 6 juta per bulan ya. Langkah menjawabnya kita lihat dulu di soal mana pernyataan hipotesis ya. Pernyataan hipotesis itu ini ya, apakah rata-rata penghasilan populasi adalah kurang dari. Nah, karena sudah disebutkan di sini adalah kurang dari, berarti ini pasti hipotesis satu. Maka kita rumuskan dulu hipotesis satunya kurang dari 6 juta. Ya, kebalikannya pasti lebih dari sama dengan H0-nya ya, gitu. Kemudian yang kedua kita memilih taraf nyata pengujian. Ini kita menggunakan 5% ya, tapi nanti uji sisi kiri ya. Uji sisi kiri karena dia kurang dari sisi kiri ya. Cara melihat tabelnya juga bisa lihat di sini sama seperti cara contoh pada contoh 1 dan contoh kedua. Nah, kita langsung masuk ke rumus ya. Ini rata-rata sampel 5 juta. Kemudian mu hipotesisnya ya 6 juta. Kemudian hasilnya min 0,06. Hasilnya min 0,06.
Kita lihat min 0,06. Oh, mohon maaf ya. Ini jadi untuk Z 0,05 satu sisi kiri itu min 1,4 ya. Taruh di wilayah kritis ini ya. Letakkan di wilayah kritis ini. Jadi ternyata nilai 0 min 0,06 itu masuk dalam daerah penerimaan H0 ya. Jadi H0-nya yang diterima. H0-nya diterima itu apa? Bahwa rata-rata penghasilan populasi itu lebih dari atau sama dengan 6 juta ya. Jadi kesimpulannya, karena yang diajukan itu adalah rata-rata penghasilan populasi adalah kurang dari 6 juta. Jadi kesimpulannya tidak benar bahwa rata-rata penghasilan populasi kota X itu kurang dari 6 juta ya. Jadi hipotesisnya ini ditolak H1-nya, yang diterima adalah H0 ya, bahwa populasinya itu bisa lebih dari atau sama dengan 6 juta. Oke, baik itu ya untuk penjelasan materi uji hipotesis rata-rata satu populasi pada sampel lebih dari 30. Nanti untuk pengayaan materi Anda bisa search atau browsing di internet terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan uji hipotesis satu populasi rata-rata ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.